Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video. Pada kali ini video terkait dengan geologi struktur yang ini merupakan pembukaan ya dari video tematik terkait dengan pembelajaran dari buku Declan G. The Power yang berjudul An Interactive Course for Earth Science Students. Jadi pada video ini difokuskan atau dikhususkan untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin mempelajari geologi struktur seperti itu ya. Jadi di sini nanti akan ada banyak video yang berhubungan dengan geologi struktur dan teman-teman silakan disimak per videonya ya. Jadi nanti saya akan buatkan playlist dan tentunya ini menggunakan referensi yang sudah saya cantumkan ya. Jadi saya tidak akan menggunakan referensi lain. Jadi kita hanya membahas atau mengupas tuntas apa yang dibahas oleh Declan G. The Power. Oke, baik. Pada video ini merupakan video pendahuluan rekan-rekan semua, di mana kita akan membahas hal yang paling awal. Jadi apa yang akan dilakukan? Jadi sebenarnya geologi struktur itu merupakan ilmu yang mempelajari deformasi pada kerak bumi. Yang tentunya ilmu ini mengidentifikasi dan menginterpretasi struktur geologi, baik pola yang berulang pada elemen geometri di batuan dan menentukan implikasinya. Ya. Tentunya geologi struktur ini fokus pada wilayah yang dapat diakses di bumi, terutama pada permukaan yang terbuka, lalu bagian-bagian kerak yang dapat dijangkau oleh penggalian, pengeboran maupun oleh survei seismik. Jadi selama bisa terjangkau, selama bisa terambil begitu ya, bisa teramati itu objek dari geologi struktur begitu. Oke, dan tentunya geologi struktur pada saat ini merupakan perpaduan ilmu atau aspek analisis secara deskriptif dan juga ada secara kuantitatif. Seiring berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan, makanya geologi struktur itu bukan hanya bisa kita lihat barangnya di lapangan dan kita deskripsikan, akan tetapi kita bisa menghitung dari mana arah atau mengetahui dari mana arah stresnya seperti itu ya, sampai hingga kebesaran kira-kira berapa stres yang dialami oleh suatu benda, suatu batuan dalam hal ini yang kita sebut sebagai continuum mekanik secara umum gitu ya. Dan juga geologi struktur ini berhubungan dengan beberapa fitur yang di lapangan seperti struktur yang berhubungan dengan deformasi di kerak bumi begitu ya. Dengan analisis lapangan atau pemetaan di lapangan, ada analisis data, melakukan eksperimen secara mekanik. Tentunya struktur geologi itu erat kaitannya dengan yang kita sebut sebagai tektoniks. Tektoniks ini skalanya lebih besar, yaitu skala evolusi atau perubahan yang terjadi pada lempeng yang nanti akan menggunakan geokronologi, ada pendekatan stratigrafi, petrologi, dan sintesis dari struktur yang dimana akan memiliki beberapa disiplin ilmu ya terkait dengan tektoniks. Lalu geodynamics ini terkait dengan interior bumi ya. Dinamika dari interior bumi ini menggunakan metodenya menggunakan remote sensing, bisa menggunakan geofisik maupun geochemical modeling. Geomorfologi juga bisa kita melihat dari permukaannya, bentukan permukaannya, dan juga ada economic geologi yang nantinya berhubungan dengan sumber daya atau nanti bisa dikaitkan dengan dengan ekonomi di suatu daerah begitu ya. Baik, nah untuk goal utama dari struktur atau dari geologi struktur itu adalah menjelaskan sifat batuan ketika batuan tersebut terkena suatu gaya baik secara alami maupun tidak alami atau kita sebut sebagai buatan. Dan tentunya ini membutuhkan pemahaman dari material properties dan teori yang secara akurat menggambarkan mechanical behavior atau perilaku mekanik gitu ya. Nah, tentunya sejarah deformasi suatu batuan dapat diamati sesuai dengan skala pengamatan, baik skala makro hingga mikro ya, dari apa yang kita bisa lihat secara besar gitu di pulau begitu ya, lalu kita bisa lihat kesingkapan batuan hingga kita bisa melihat dari aspek sayatan tipis gitu.
Tentunya disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan Anda dalam mengamati struktur geologi. Oke. Jadi, untuk studi struktur, umumnya memiliki kombinasi antara teori dan praktik. Maksudnya setiap perubahan yang terjadi sepanjang sejarah deformasi kerak bumi dapat dijelaskan prosesnya secara logika mekanik. Walaupun nantinya ada yang bisa dicoba atau disimulasikan di laboratorium dengan model-model tertentu ataupun sebuah kepercayaan bahwa ini benar secara logika. Sebagian ahli geologi struktur berfokus pada proses dan sebagian lain menyimpulkan sejarah geologi atau mencari sumber daya alam, baik air, migas, mineral, dan material lainnya. Tentunya rekan-rekan, jadi untuk geologi struktur ini luas ya, jadi teman-teman atau rekan-rekan semua bisa mengarah ke salah satu bagian. Apakah ingin menjadi saintis yang bisa menceritakan sejarah suatu daerah, ataupun menjadi praktisi yang mencari sumber daya alam, baik air, migas, mineral, dan material-material lainnya. Yang tentunya sangat erat kaitannya dengan struktur geologi. Apapun tujuannya, sebenarnya yang dibutuhkan adalah critical eye atau mata yang sangat kritis begitu ya, kepekaan yang tajam yang tentunya diterapkan di lapangan ya dalam mengamati suatu fitur geologi. Tentunya juga memiliki peralatan untuk melakukan analisis dan fondasi teori yang kokoh. Kita tahu geologi struktur itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ada bagian fundamental, ada bagian produknya, dan ada bagian dari penerapannya. Tentunya nanti kita akan bahas selama di flash ini ya. Kita akan bahas, kita kupas tuntas dalam video-video selanjutnya. Tentunya ketika kita sudah siap dengan semua modal tersebut, tentunya nantinya akan dengan mudah atau kita dapat mengamati fitur-fitur dengan baik, dapat melakukan analisis data dan menggambarkan kesimpulan yang valid ya, yang nantinya bisa digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Nah, untuk motivasi dasar dari belajar struktur adalah untuk menjelaskan kondisi tektonik yang terbentuk baik diakibatkan tektonik aktif atau paleotektonik, yang bisa kita sebut juga sejarah tektonik ya dalam suatu daerah. Nah, geologis di sini berperan untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tentunya ketika saya berbicara kemungkinan-kemungkinan, ada lebih dari satu kemungkinan ya yang terjadi, yang menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk, ukuran, volume dengan analisis dan membuat suatu model. Nah, di dalam buku ini, rekan-rekan semua atau di dalam course ini, tentunya pembelajaran dengan modul Decan the Power ini, kita berkonsentrasi pada proses dengan pendekatan kekinian atau pendekatan modern. Nah, pada model ini akan menjelaskan dasar dari prinsip mechanicals dari skala atom yang terkecil hingga skala yang besar. Nah, ada beberapa poin yang diharapkan setelah mengikuti course ini teman-teman bisa dapatkan. Yang pertama adalah identifikasi dan mengukur struktur di lapangan dan di laboratorium, lalu dapat menggambarkan penampang dan merestorasi kondisi deformasi, dapat melakukan plot dan analisis lokasi serta orientasi data, menghitung dan mengakumulasi strain serta menentukan strain path, menyimpulkan mekanisme deformasi dan menginterpretisir sense indikator, mengintegrasi eksperimen dan model numerik, memperkirakan stres, temperatur, tekanan, dan rates dari sebuah deformasi. Dan yang terakhir, memahami efek dari erosi, sedimentasi, dan cuaca pada struktur. Dan nanti ini sebenarnya dari kesimpulan suatu bukunya ya. Jadi untuk dari flash ini, teman-teman nanti silakan ambil intisarinya. Oke, baik. Ini adalah acknowledgement-nya. Jadi ini merupakan suatu karya dari Decan the Power yang tentunya dibantu juga oleh Carol Simpson ya. Jadi untuk bukunya teman-teman silahkan nanti coba cari dan saya juga akan memaparkan ringkasan-ringkasan yang ada dalam flash ini. Semoga dapat membantu rekan-rekan dalam memahami struktur geologi dengan mudah ya dan kekinian. Ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.